Bayangkan, di tengah ratusan jamaah sebuah pengajian di Blitar, duduk seorang wanita yang wajahnya tak asing, tapi ceritanya penuh teka-teki. Namanya Fidai. Ia bukan seorang muslim, tapi setiap malam ia hadir, mendengarkan hingga tertidur. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya membuatnya selalu kembali? Hari itu suasana majelis taklim Sabilu Taubah seperti biasa. Jamaah memenuhi setiap sudut. Mereka datang untuk mendengar dakwah Gus Ikdam, seorang ustaz muda yang dikenal dengan gaya santainya. Tapi di tengah kerumunan, ada sosok yang mencuri perhatian. Seorang wanita berjilbab yang wajahnya masih baru bagi sebagian orang. Namanya Kafidai Krishna Putri, atau akrab disapa Fidai. Apa yang membuat Fidai menarik perhatian? Ia bukan seorang muslim. Ya, Fidai lahir dari keluarga Hindu di Blitar, namun sejak beberapa bulan terakhir, ia menjadi salah satu jamaah yang paling setia di pengajian Gus Ikdam. Setiap malam ia hadir, duduk di barisan tengah, mendengarkan ceramah hingga selesai. Bahkan, ada momen di mana ia tertidur di kursi karena lelah, tapi tetap menolak untuk pulang sebelum majelis ditutup. Kenapa dia selalu datang? Apa yang ia cari di sini? Gumam salah satu jamaah, yang penasaran seperti banyak orang lainnya. Bagi Fidai, pengajian ini bukan sekadar ceramah agama. Ada sesuatu dalam setiap kata yang disampaikan Gus Ikdam yang membuatnya merasa diterima, bahkan dihargai, meski berbeda keyakinan. Suatu malam, Gus Ikdam menyadari kehadiran Fidai yang begitu rutin. Dengan senyumnya yang khas, ia mendekati Fidai di akhir pengajian. "Mbak, boleh tahu, kenapa rajin sekali datang ke sini?" Tanyanya dengan nada ramah. Semua orang diam, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Fidai. Dengan senyum malu-malu, Fidai berkata pelan, "Saya suka dengan cara panjenengan bicara, Gus. Tidak menghakimi, tapi menenangkan. Rasanya seperti menemukan sesuatu yang hilang." Jawabannya membuat Gus Ikdam tersenyum lebar. Tapi bagi jamaah, jawaban itu meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya hilang dalam hidup Fidai? Disinilah cerita mulai berubah arah. Karena tidak lama setelah itu, Fidai membuat pengakuan yang mengejutkan banyak orang. Sebuah keinginan yang tak pernah disangka akan keluar dari seorang wanita Hindu. "Tapi Gus," lanjut Fidai sambil menatap penuh harap, "saya ingin punya pasangan yang muslim. Mungkin, kalau diperbolehkan, saya juga ingin belajar lebih jauh tentang Islam." Dan malam itu, semua orang di pengajian itu tahu, sebuah perjalanan baru telah dimulai. Setelah pengakuannya yang mengejutkan, Fidai kembali duduk di barisan tengah seperti biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski ada sedikit keraguan yang tersirat. Pengajian dimulai seperti biasa, dengan Gus Ikdam menyampaikan salam hangat kepada jamaah. Namun, entah kenapa, setiap kata yang keluar dari mulutnya malam itu terasa seperti ditujukan langsung kepada Fidai. Kadang kita merasa hidup ini kosong, seperti gelas yang bocor. Kita isi berkali-kali, tapi tetap saja tidak penuh. Itu karena kita lupa mengisinya dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang berasal dari Allah, ucap Gus Ikdam dengan senyum lembutnya. Fidai menunduk. Kata-kata itu seperti menembus ke dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia hanya mengisi hidupnya dengan hal-hal yang sementara? Ceramah Gus Ikdam malam itu penuh dengan kisah sederhana, namun penuh makna. Ia bercerita tentang seorang penggembala yang kehilangan dombanya di tengah gurun. Domba itu tersesat, tapi penggembala tidak pernah berhenti mencarinya. Begitu juga dengan Allah. Dia tidak pernah berhenti menunggu kita kembali, meski kita tersesat sejauh apapun. Fidai menahan napas. Rasanya seperti cerita itu adalah dirinya, seseorang yang tersesat, tapi kini sedang menemukan jalan pulang. Di akhir pengajian, Gus Ikdam mengajak jamaah untuk berdoa. Mintalah apapun yang ada di hati kalian. Ingat, Allah itu tidak jauh, Dia lebih dekat daripada urat nadi kita. Saat kata-kata itu diucapkan, air mata Fidai mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lebih ringan. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam mendekati Fidai. Dengan senyum khasnya, ia bertanya, "Bagaimana, Mbak? Sudah merasa lebih tenang?" Fidai mengangguk pelan, tapi ada sesuatu yang ingin ia katakan. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia bertanya, "Gus,
Kalau hati ini terasa penuh tapi kosong di saat yang sama, apakah itu artinya saya sudah dekat dengan Allah? Gus Ikdam tersenyum, matanya menatap penuh kasih. Mbak, itu artinya hati Mbak sudah mulai terbuka. Allah sedang mengetuk, dan tinggal Mbak yang memutuskan apakah ingin membukakan pintunya atau tidak. Malam itu, Fidai pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa seperti menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tapi di sisi lain, ada langkah besar yang harus ia ambil, dan ia belum tahu apakah ia cukup berani untuk melakukannya. Namun, satu hal yang pasti, malam itu Fidai sadar, ia tidak lagi sendirian dalam pencariannya. Ada sesuatu yang terus membimbingnya, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa langkah besar itu sudah semakin dekat. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Malam setelah pengajian itu, Fidai duduk di kamarnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia memikirkan kata-kata Gus Ikdam tentang Allah yang mengetuk pintu hati. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, tetapi di sisi lain, ia diliputi ketakutan. Apa yang akan terjadi jika ia melangkah lebih jauh? Bagaimana keluarganya akan menerima keputusan ini? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya. Keesokan harinya, Fidai kembali ke pengajian. Ia tetap duduk di tempat favoritnya, di barisan tengah, dengan harapan mendapatkan kekuatan untuk menjawab pertanyaan yang menghantui pikirannya. Malam itu, Gus Ikdam membahas tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun sulit. Kadang, langkah pertama adalah yang paling berat, katanya. Tapi jika kita menyerahkan diri kepada Allah, langkah itu akan terasa ringan. Fidai mendengarkan dengan saksama. Ia merasa seperti Gus Ikdam berbicara langsung kepadanya. Ketika Gus Ikdam bercerita tentang seorang pemuda yang memilih jalan kebenaran meskipun harus meninggalkan segalanya, air mata Fidai kembali mengalir. Ia sadar, ia tidak sendiri. Banyak orang di dunia ini yang pernah menghadapi keraguan seperti dirinya, tetapi mereka tetap melangkah karena yakin akan kasih sayang Allah. Setelah pengajian selesai, Fidai kembali mendekati Gus Ikdam. Dengan suara pelan, ia berkata, "Gus, saya ingin melangkah, tapi saya takut. Bagaimana jika saya tidak diterima oleh keluarga saya? Bagaimana jika saya tidak cukup kuat?" Gus Ikdam menatap Fidai dengan penuh pengertian. "Mbak, setiap perjalanan pasti ada rintangannya. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Jika hati Mbak sudah yakin, maka percayalah, Allah akan memberi kekuatan. Dan ingat, kami di sini juga akan selalu mendukung Mbak." Fidai terdiam, tetapi kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kata-kata Gus Ikdam memberinya harapan. Ia mulai percaya bahwa mungkin, ia memang tidak perlu menghadapi semuanya sendiri. Ada Allah, ada Gus Ikdam, dan ada jamaah yang selalu memberinya dukungan. Malam itu, sebelum tidur, Fidai mengambil keputusan besar dalam hatinya. Ia tidak tahu bagaimana keluarganya akan bereaksi, atau apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal, ia siap melangkah. Namun, langkah itu bukan tanpa tantangan. Apakah ia benar-benar mampu menghadapinya? Setelah berminggu-minggu diisi dengan doa dan pemikiran mendalam, Fidai akhirnya tiba di sebuah keputusan. Ia akan melangkah. Namun, langkah pertama ini bukanlah sesuatu yang sederhana baginya. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah hidupnya, dan mungkin akan membawa reaksi yang tidak ia duga dari keluarganya. Di pengajian berikutnya, Fidai datang lebih awal dari biasanya. Ia memilih tempat duduk paling depan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat pengajian dimulai, Gus Ikdam membuka dengan cerita tentang keberanian. Kadang kita takut melangkah karena kita berpikir terlalu jauh tentang apa yang mungkin salah, katanya. Tapi kita lupa, setiap langkah kecil menuju kebaikan selalu diberkahi oleh Allah. Kata-kata itu seperti jawaban atas doa-doa Fidai. Ketika pengajian berakhir, ia mendekati Gus Ikdam dengan hati yang berdebar. Kali ini, ia tidak ragu lagi. Dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan, ia berkata, "Gus, saya ingin belajar lebih jauh. Saya ingin memahami Islam, dan jika Allah mengizinkan, saya ingin menjadi bagian darinya." Gus Ikdam menatapnya dengan senyum lembut. "Alhamdulillah, Mbak.
Keputusan ini adalah langkah besar, dan Allah pasti melihat ketulusan hati Mbak. Tapi ingat, ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita akan melaluinya bersama. Fidai mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa gugup. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi ia merasa lebih siap karena dukungan yang ia dapatkan dari Gus Ikdam dan jamaah lainnya. Gus Ikdam mengatur pertemuan khusus untuk membimbing Fidai lebih jauh tentang dasar-dasar Islam, agar ia benar-benar memahami keputusan yang akan ia ambil. Namun, di balik rasa lega itu, Fidai tahu bahwa tantangan sebenarnya belum dimulai. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada keluarganya, dan apakah mereka akan menerima pilihannya? Malam itu, ia memutuskan untuk menyampaikan kabar ini kepada keluarganya. Tapi bagaimana reaksi mereka? Apakah perjalanan ini akan menjadi lebih berat daripada yang ia bayangkan? Malam itu, setelah melalui pembimbingan dan doa yang tiada henti, Fidai merasa siap. Keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan lagi sekadar niat, melainkan sebuah keyakinan yang telah ia bangun selama berbulan-bulan. Gus Ikdam mengatur agar momen ini berlangsung di tengah pengajian, di hadapan ratusan jamaah, sebagai tanda kebersamaan dan dukungan untuk perjalanan spiritualnya. Ketika malam itu tiba, suasana di Majelis Ta'lim Sabilu Taubah terasa berbeda. Jamaah berkumpul lebih awal, seolah merasakan bahwa ini adalah malam yang istimewa. Fidai duduk di barisan depan dengan hati yang berdebar, tapi matanya memancarkan keyakinan. Gus Ikdam membuka pengajian seperti biasa, dengan guyonan ringan dan senyuman hangat. Namun, tak lama kemudian, ia beralih pada inti acara. Malam ini, kita semua akan menjadi saksi sebuah momen yang luar biasa. Mbak Fidai, yang selama ini telah istiqomah belajar tentang Islam, telah memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dan malam ini, insya Allah, ia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucap Gus Ikdam dengan suara yang tenang tetapi penuh makna. Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Fidai, yang kini berdiri di samping Gus Ikdam. Ia terlihat gugup, tetapi senyuman Gus Ikdam memberinya kekuatan. Mbak Fidai, lanjut Gus Ikdam, tidak ada paksaan dalam agama. Jika Mbak merasa yakin, maka ucapkanlah dengan sepenuh hati. Dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan, Fidai mengulangi kalimat yang dibimbing oleh Gus Ikdam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di wajahnya, dan tak lama kemudian, tepuk tangan serta takbir menggema di seluruh ruangan. Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Mbak Fidai, kata Gus Ikdam dengan senyum lebar. Jamaah bergiliran mendekatinya, memberikan pelukan hangat dan ucapan selamat. Malam itu, Fidai tidak hanya menjadi mualaf, tetapi juga menemukan sebuah keluarga baru yang akan selalu mendukungnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, hati Fidai masih memikirkan sesuatu. Ia belum memberitahu keluarganya tentang keputusan ini. Bagaimana mereka akan menerima kabar ini? Dan apakah ia siap menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul? Perjalanan Fidai sebagai seorang Muslim baru saja dimulai, tetapi tantangan besar sudah menunggunya di depan mata. Malam itu, setelah resmi menjadi mualaf, Fidai merasa seolah seluruh beban hidupnya telah terangkat. Air mata yang ia tumpahkan adalah campuran dari kebahagiaan dan rasa syukur. Ia merasa, untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar damai. Namun, perjalanan ini masih menyimpan kejutan besar yang belum ia duga. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam memanggil Fidai untuk berbicara di depan jamaah. Malam ini adalah malam istimewa, bukan hanya untuk Mbak Fidai, tapi juga untuk kita semua yang menyaksikan kebesaran Allah. Dan sebagai bentuk rasa syukur, kami ingin memberikan hadiah kecil untuk Mbak Fidai. Fidai tersenyum sambil mengangguk pelan, berpikir bahwa mungkin ia akan diberikan sebuah kitab Al-Quran atau buku-buku panduan tentang Islam. Tetapi Gus Ikdam melanjutkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Kami, Majelis Ta'lim Sabilu Taubah, dengan izin Allah, ingin memberikan Mbak Fidai kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh. Ruangan seketika hening. Fidai memandang Gus Ikdam dengan mata membelalak, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Umroh, Gus? Tanyanya pelan, hampir tidak percaya. Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk. Iya, Mbak. Ini adalah hadiah dari kami,
sebagai bentuk dukungan untuk langkah besar yang telah Mbak ambil malam ini. Kami ingin Mbak melihat langsung rumah Allah, tempat di mana semua doa dan harapan bermula. Jamaah bersorak bahagia, beberapa bahkan menangis terharu. Fidai menutup wajahnya dengan tangan, berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Terima kasih, Gus. Terima kasih semuanya. Saya tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Saya merasa benar-benar diberkahi. Setelah pengumuman itu, suasana menjadi lebih hidup. Jamaah berbondong-bondong memberikan ucapan selamat kepada Fidai, menyemangatinya untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu menjadi bukti nyata bagaimana sebuah komunitas bisa menjadi kekuatan besar dalam mendukung seseorang yang baru memulai perjalanannya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Fidai menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia tahu, keputusannya belum sepenuhnya diterima oleh keluarganya. Bagaimana ia akan memberitahu mereka tentang hadiah umroh ini, dan bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa hatinya kini telah sepenuhnya berubah. Perjalanan menuju kedamaian sejati belum selesai, tetapi Fidai tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Malam itu, meski hatinya dipenuhi kebahagiaan, Fidai tetap tidak bisa mengabaikan satu hal besar yang masih harus ia hadapi, keluarganya. Selama ini, ia belum berbicara secara langsung tentang keputusannya memeluk Islam. Ia takut akan reaksi mereka, tetapi ia tahu bahwa langkah ini adalah bagian dari perjalanannya. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar, Fidai memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia membawa serta hadiah dari Gus Ikdam, sebuah Al-Quran kecil yang diberikan sebagai simbol langkah awalnya dalam memahami Islam. Ketika ia tiba, suasana rumah terasa seperti biasa, tetapi Fidai tahu bahwa momen ini akan mengubah segalanya. Saat duduk bersama keluarganya, Fidai mencoba mengumpulkan keberanian. "Ibu, Bapak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan," katanya dengan suara pelan. Kedua orang tuanya menatapnya dengan penuh perhatian. Dengan napas panjang, ia melanjutkan, "Saya telah memutuskan untuk memeluk Islam." Ruangan seketika sunyi. Ibunya terkejut, sementara ayahnya hanya terdiam. "Kenapa?" tanya ibunya dengan nada bingung. "Bukankah kamu lahir dan besar dengan tradisi kita? Mengapa kamu memilih jalan yang berbeda?" Fidai menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, Bapak, ini bukan karena saya tidak menghormati tradisi kita. Tapi, selama ini saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Ketika saya belajar tentang Islam, saya merasa damai, dan hati saya merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ini adalah keputusan saya, dan saya harap ibu dan bapak bisa mengerti." Setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi, kedua orang tuanya akhirnya menerima keputusan Fidai, meskipun dengan berat hati. "Kami tidak sepenuhnya mengerti, tapi kalau ini membuatmu bahagia, kami akan mencoba mendukungmu," kata ayahnya sambil menepuk bahu Fidai. Mendengar itu, Fidai menangis lega. Ia tahu, ini adalah awal dari penerimaan yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Fidai kembali ke pengajian. Ia menceritakan kepada Gus Ikdam tentang bagaimana keluarganya akhirnya menerima keputusannya. Gus Ikdam tersenyum. "Mbak, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi orang yang tulus. Ke depan, perjalanan Mbak mungkin tidak akan selalu mudah, tapi ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita." Perjalanan Fidai dari seorang penganut Hindu yang setia hingga menjadi seorang Muslim yang taat adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang membuka hatinya. Kisahnya menjadi inspirasi, bukan hanya bagi jamaah di Majelis Ta'lim Sabilu Taubah, tetapi juga bagi siapa saja yang meragukan kekuatan kasih sayang dan dakwah yang lembut. Kini, Fidai bukan hanya menemukan kedamaian dalam hatinya, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan keikhlasan bagi banyak orang. Dan saat ia mempersiapkan perjalanan umrohnya, Fidai tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil telah membawanya menuju tujuan yang lebih besar, menjadi lebih dekat dengan Allah. Namun, perjalanan ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh tantangan, harapan, dan keimanan yang semakin kuat. Kisah Fidai adalah pengingat bahwa tidak ada langkah kecil yang tidak berarti jika diambil dengan niat yang tulus.